Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh. Salam untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga untuk teman-teman yang ada di seluruh penjuru bumi yang mengerti bahasa TIJ tentunya. Dari Sabang sampai Maroko. Dan tidak lupa juga salam saya untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Dari Sabang sampai Kuala Simpang. Mohon maaf kepada teman-teman, mungkin selama ini kalian menganggap saya menggunjing orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, mencibir orang lain, menfitnah orang lain. Malam ini saya minta maaf. Ada komentar, privet, Drasditi. Jadi mulai malam ini TIJ ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa TIJ tidak akan lagi membahas orang lain. Karena saya sudah beberapa kali mengatakan kepada kalian bahwa TIJ tidak pernah ngomongin orang. Yang TIJ ngomongin selama ini siapa? Setan. Yang TIJ ngomongin selama ini siapa? Konten. Yang TIJ bahas selama ini siapa? Dobolan. Jadi TIJ tidak pernah ngomongin orang. So, mulai malam ini TIJ tidak akan ngomongin orang juga lagi. Tetapi akan ngebahas setan. Kira-kira bisa dipahami saudara-saudaraku? Insya Allah bisa ya. Yang memiliki akal tentunya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu adalah makhluk dari kalangan jin yang tugasnya berbohong, menipu manusia, membuat propaganda, mengajak manusia menuju jalan yang sesat. Itu setan, teman-teman. Setan itu juga dibagi dua. Ada dari golongan jin, ada yang berwujud manusia. Jadi yang kita bahas ini bukan orang, tetapi setan, walaupun dalam wujud manusia. Kenapa perlu dibahas? Kenapa kira-kira perlu dibahas? Karena supaya manusia-manusia tidak tersesat oleh godaan-godaan setan dalam wujud manusia itu sendiri. Yang merasa bukan setan jangan marah. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti beneran setan. Enggak, saya enggak bahas Dajjal di sini, saya bahas setan. Ya, karena saya spesialis dalam pembahasan mengenai setan, teman-teman. Setan berkalung sorban. Yes, marah, tersinggung, berarti beneran setan. Jadi teman-teman dan saudara-saudaraku, saya sudah melayangkan tantangan demi tantangan untuk melawan setan ludruk, melawan setan dobol,
melawan setan pembohong, melawan setan settingan, melawan setan tukang tarik-menarik. Sudah sering saya lemparkan di setiap konten-konten saya, namun sampai saat ini setan ketakutan. Takut miskin, takut hilang popularitas, takut hilang hartanya, takut hilang pendapatan dari AdSense. Setan, berhentilah menggoda. Berhentilah menggoda manusia. Ya, setan takut anjlok. Setan, sebelum kalian jadi iblis, bertobatlah. Jangan suka membodohi, jangan suka memfitnah. Ya, jangan suka memfitnah, nanti akan kesandung. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan kawin juga. Ya, jadi kita kembali kepada judul bahwa mulai malam ini dan sebelumnya TJ tidak akan lagi membahas tentang orang. Ya, tetapi akan membahas terus tentang setan. Tentang konten-konten setan. Setan yang mengaku dirinya sakti. Setan yang menyebarkan hoax, berita bohong, berita dusta. Setan yang selalu mempertontonkan kedunguannya, ketololannya, kebodohannya, kebegokannya. Itu yang nanti akan terus kita bahas. Ya, supaya anak-anak manusia tidak lagi terpedaya oleh pengaruh setan-setan dobol ini. Mungkin kalian tidak bisa melihat tanduk di balik sorbannya, tetapi kalian bisa menonton tindak tanduknya. Ya. Bang TIJ, ngapain bilang setan, kan gak nampak tanduknya. Jangan lihat tanduk di balik sorbannya, di balik pecinya. Tapi lihat tindak tanduknya. Kalian tahu apa yang paling setan takuti? Ada yang tahu? Kebenaran, kejujuran, kebaikan, kemaslahatan untuk umat mereka tidak suka. Mereka merongrong popularitas untuk bisa menyebarkan kesesatan, menyebarkan propaganda-propaganda untuk menyesatkan kalian semua dengan berita-berita bohongnya. Setan, yang bukan setan jangan tersinggung. Karena judulnya malam ini saya tidak mau lagi membahas tentang orang, tapi saya membahas tentang setan. Ya, setan. Setan yang sering memunculkan pocong, kuntilanak, genderuwo, kuyang, dan sebagainya. Itu setan. Yang sering gerebek dukun-dukun settingan, itu setan. Kenapa? Setan itu mengecoh manusia untuk tidak fokus lagi kepada dukun santet beneran, tetapi fokus kepada dukun santet yang bohongan. Kenapa? Supaya ajaran-ajaran setan bisa disebarkan. Ini setan. Yang saya bahas setan. Kalau misalnya ada di sini yang marah dengan omongan saya malam ini, berarti kalian adalah pengikut setan, anak buah setan, jongos setan, peliharaan setan, dan sebagainya. Setan tan. Ya, berarti yang tidak marah
malam ini yang sabar di komentar, yang memberi komentar dengan menggunakan akal dan juga jari jemari, itu artinya lawan-lawannya setan. Nah, muncul sudah peliharaan-peliharaan setan, pengikut-pengikut setan. Salam Tan. Setan dalam wujud manusia tidak takut dengan ayat kursi. Setan dalam wujud manusia tidak peduli kalau saudaranya ditipu. Itu setan. Malah mereka bangga mempromosikan mbah-mbahnya setan yang sedang beraksi. Idola. Tentunya anak-anak setan mengidolakan mbah-mbahnya setan. Ayo, mana anak-anaknya setan? Gentayanganlah. Membuat propaganda menipu orang-orang yang beriman dengan kamuflasenya sebagai ustadz, sebagai gus, sebagai kiai, sebagai ahlil pengobatan, sebagai ahlil nujum, sebagai ahlil segalanya dalam kesaktian. Itu setan. Memindahkan penyakit dari badan seorang manusia ke dalam kelapa secara bohongan. Ingat, secara bohongan. Itu propaganda setan. Menggerebek dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet beneran. Ingat, bukan dukun santet beneran, tetapi dukun santet hiburan. Itu setan yang punya kerja. Itu setan. Itu cara setan menyebarkan fitnah. Kenapa demikian? Maka saya akan menjawab di sini. Karena orang-orang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, tidak pernah nyantet orang, dipublikasi sebagai dukun santet. Itu kerjanya siapa? Kerjanya setan. Kalau kerjanya orang Islam, kalau kerjanya mukmin, kalau kerjanya orang beriman, kalau kerjanya orang taat, kalau kerjanya orang alim, tidak ada memprovokasi seperti itu. Hak dikatakan hak, maka yang batil juga akan dikatakan batil. Kalau kalian berarti merasakan bahwa yang kalian tunjukkan selama ini bukan dukun settingan, maka kalian bukan setan. Karena kalian jujur. Tetapi yang merasa selama ini menunjukkan bohong-bohongan hiburan tetapi mengatakan bahwa itu beneran, itu setan. Jelas? Hati-hati setan dalam wujud manusia. Sekalipun kalian bacakan ayat kursi, dia tidak akan lari. Bahkan dia mungkin bacaannya lebih fasih daripada bacaan kamu. Ora landep. Halut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saudaraku, come on. Jangan terpengaruh oleh tipu daya setan, propaganda setan. Yuk kita kembali kepada ajaran yang benar. Yuk kita kembali kepada pemahaman yang lurus. Yuk kita fungsikan otak kita supaya bisa berpikir kembali. Yuk kita fungsikan hati supaya bisa menyaring yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Yuk gunakan perasaan kita supaya bisa merasakan mana energi-energi negatif dan yang mana energi-energi positif. Yuk kembalilah kepada kebenaran. Yang menyerang dukun santet settingan setiap malam itu setan. Walaupun bersorban. Tetapi orang yang selalu menyerang dukun santet setiap malam, menghancurkan santet dan sebagainya, bukan settingan tetapi beneran, itulah pejuang sejati. Itulah jihadis. Itulah orang-orang yang memerangi kemungkaran.
Bagaimana dengan idola kalian? Mari kita fungsikan kembali otak kita. Minum bajakah. Setan sering melakukan pencitraan. Dia sering menyerupai alim-alim ulama, sering menyerupai gus-gus, sering menyerupai kiai-kiai. Itu cuman kamuflase. Paham nggak? Apakah itu kamuflase? Apa yang dimaksud dengan kamuflase? Iya, seperti bunglon. Benar. Walaupun yang jawab saya sendiri. Ya. Sok tahu, bahkan melebihi ustadz. Benar. Itu bagian daripada kamuflase setan. Hati-hati dengan setan dalam wujud manusia. Demi uang rela mereka lakukan apa saja. Demi popularitas rela mereka menipu bangsa. Setan. Yang tidak setuju dengan statement ini bukan setan. Ya, saya tidak mengatakan kalian yang tidak setuju dengan statement saya malam ini. Bukan setan. Tetapi pengikutnya setan. Dalam wujud manusia. Karena setan yang sesungguhnya itu, ya, dari kalangan jin itu, atau mungkin juga iblis itu, kesalahannya cuma satu. Tidak mau tunduk kepada Adam. Bagaimana dengan setan-setan yang ini? Setan-setan dalam wujud manusia ini mencoba untuk menggiring pemirsanya untuk menonton tayangan-tayangan yang menyesatkan, yang membodohi, yang menipu. Bahkan membuat fitnah bahwa dukun santet lebih kuat daripada kiai. Dan mengatakan bahwa dukun santet itu adalah bagian daripada PKI. Aduh, Indonesia. Seberapa parahkah PKI itu? Parah mungkin. Memang parah. Seberapa parahkah dukun itu sehingga membuat dirinya sebagai kelompok tertentu dan menyatakan dirinya dari PKI? Aduh. Bagaimana nasib bangsa ini? Udah dukun santet PKI lagi. Aduh. Isunya sangat keren, biar viewernya banyak. Setan dalam wujud manusia. Keren kalian, wahai Tan. Seperti kita ketahui bahwa PKI itu anti terhadap Pancasila. Mereka tidak senang dengan burung Garuda karena mereka terbiasa dengan palu dan arit. Dikit-dikit celurit. Bukan, palu arit. Bukan celurit, saudaraku. Aduh, tak celurit sampean. Adakah hari ini kalian menonton tayangan setan? Sering. Karena penasaran. Mungkin. Atau karena kalian memang menganggap bahwa itu beneran. Bajakah, bukan bajakan.
Kok, Pak? Saya sudah sering mengatakan tentang settingan-settingan, pembodohan-pembodohan segala macam, sehingga malam ini saya mungkin mulai tambah semangat lagi untuk membahasnya, saudaraku. Karena yang saya katakan ini, alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat yang mau berpikir dengan akal sehat. Yang tidak mau berpikir dengan akal, namun berpikir dengan dengkul, ya terserah. Mungkin juga bagian daripada setan itu sendiri, ya silahkan. Hati-hati dengan setan dalam wujud manusia. Bersorban lagi. Berkopiah juga. Dan berpeci pula. Setan bukan hiburan, tetapi penyesatan. Saya ulangi sekali lagi untuk yang baru bergabung. Setan bukan menawarkan hiburan, tetapi mengajak untuk kesesatan. Cie, anak buah setan malu sekarang ya, nggak berani nongol di sini. Ya malulah. Setan ngomong setan sama setan, benar Tan. Bener. Matur selangkong saya. Bahaya memang setan. Bukan cuman alas, atapnya juga. Iya bener. Setan lagi nyari duit, ngebohongin orang, menebarkan kesesatan, menfitnah kiai-kiai kita. Mona, nanti kawinnya. Mon. Kalau bukan setan, pasti mau bertandang ke Aceh untuk menjumpai TIJ. Setahu saya setan itu takut dengan suara azan, takut dengan syariat Islam. Makanya nggak mau ke Aceh. Dan itu ada pernyataan dari kalangan setan. Makanya TIJ sekarang nggak mau lagi ngebahas orang. Maunya ngebahas setan. Yang tersinggung, ya setan. Yang marah, ya setan. Yang nggak suka, ya setan. Yang emosi, pelan-pelan. Setan. Yang nggak marah dikatakan setan, ya memang setan itu kebenaran. Gimana harus marah? Yang tersinggung, ya memang pantas. Yang dibilangin ya setan. Dan setan itu diartikan sebagai settingan. Kenapa? Sudah diset. Set tambah akhiran an. Setan. Dukunnya diset. Kesaktiannya diset. Semua diset. Tambah akhiran an. Jadi setan. Itu bukan beneran. Setan. Settingan. Ya setan. Ya, dukunnya diset. Informasi tentang perdukunan diset. Semua diset. Tinggal tambah akhiran an. Setan.
bisa dipahami, wahai saudara-saudaraku? Jelas ya, setan. Segala bidang kita bongkar, setan. Setan. Bukan perfilman. Kalau perfilman ada pernyataan. Jelas? Jelas. Mendengar itu bukan pakai mata, pakai telinga. Melihat jangan pakai hidung, tapi pakai mata. Sama basar qalam. 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 Setan mana ngerti. Membodohi, menipu, jangan lapisi dengan kudrah dan iradah. Setan. Diset tambah akhiran an. Setan. Settingan. Pembodohan. Ya, set. Tambahan. Coba ditulis. Setan. Set tambah an. Setan. Ya, setan. Maka terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel yang sederhana ini. Channel sampah yang bisa didaur ulang. Bukan channel limbah yang membahayakan masyarakat juga keturunan. Makanya hindari pengaruh-pengaruh dari setan. Settingan. Set. Semua sudah diset. Setan. Ya, kata kuncinya setan. Kita membahas setan. Setan jual paku, setan narik keris dari kepala, setan hajar dukun santet bohongan. Aduh. Bajakah, bukan bajakan. Minum itu saat menelan jangan ada bunyi klek. Kalau ada bunyi klek, sama kayak setan. Alias cara minum tidak sopan. Oke lah teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetapi penunjukan saya terhadap setan memang setan. Semuanya sudah diset. Dan jadinya setan, settingan. Membodohi, membohongi, propaganda, memfitnah, dan sebagainya di dalamnya. Hanya demi uang. Fulus, pesa, duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.